Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi di pembelajaran matematika minat kelas 12 dengan materi yang sama yaitu limit fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kita udah bahas bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung. Dan ini berlaku untuk fungsi trigonometri yang nilainya tentu. Artinya ketika kita masukkan saja nilai limitnya itu sudah mendapatkan nilai. Nah, bagaimana dengan cara yang berikutnya, yaitu menggunakan sifat limit fungsi trigonometri dan cara faktorisasi. Nah, kita akan belajar tentang dua ini. Kapan kita menggunakan dua cara tersebut? Nah, dua cara tersebut akan kita gunakan ketika limit fungsi yang nilainya tak tentu. Maksudnya, yaitu dengan cara ketika kita gunakan dengan cara substitusi, itu tidak diperoleh nilai limitnya. Atau misalnya nilai limitnya itu 0 per 0 atau limit tak tentu. Nah, misal limit X mendekati 0 untuk persamaan X per sin X sama dengan, nah di sini kan nilai X-nya adalah 0. Kita masukin berarti 0 per sin 0. Nah, sin 0 itu kan nilainya 0, jadi 0 per 0. 0 per 0 ini disebut sebagai limit tak tentu. Nah, jadi gimana cara mengerjakannya? Nah, jika diperoleh nilai tak tentu, maka untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri tersebut diperlukan beberapa sifat khusus, yaitu dengan cara faktorisasi atau dengan mengubah fungsi trigonometrinya. Ini adalah sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang anak-anak harus pahami, dan ini adalah sifat yang paling mendasar. Yang pertama, limit X mendekati 0 sin X per X atau kebalikannya X per sin X itu hasilnya akan 1. Berikut juga yaitu tan X per X atau kebalikannya X per tan X itu juga 1. Misal ada limit X mendekati 0 sin AX per BX atau kebalikannya AX per sin BX itu nilainya A per B. Sampailah seterusnya yaitu dalam bentuk-bentuk sifat limit fungsi trigonometri yang dalam tabel berikut. Artinya gini, ketika nanti anak-anak menemukan misalnya limit X mendekati 0 sin 3X per 3X. Artinya kita cuma mengambil nilainya saja 3 per 3 yaitu 1. Jadi kalau misalnya ada bentuknya yang seperti ini, kita ngambil angkanya saja. Nah, yang berikutnya adalah cara menggunakan sifat limit fungsi trigonometri. Ini kalau bentuk soalnya lebih kompleks, tidak sesederhana yang di dalam bentuk tadi. Contoh, limit X mendekati 0, min 2 sin X kali tan X per X kuadrat. Dengan substitusi langsung, kita akan memperoleh nilai 0 per 0. Min 2 sin 0, 0, tan 0, 0, kemudian semua dikalikan 0 hasilnya 0, yang di bawah di bagian penyebut juga 0. Nah, ini kan kita tidak bisa menentukan berapa nilainya. Ini nilai tak tentu. Maka dengan menggunakan sifat limit fungsi trigonometri, limit X mendekati 0, min 2 sin X tan X per X kuadrat itu dapat kita pecah atau dapat kita distribusikan, kita bagikan dalam bentuk seperti ini. Min 2 ini kan konstanta, biarkan dia sendiri, kemudian sin X itu per X. Dari mana dapatnya XX ini? Ya, karena kita pecah. X kuadrat itu berasal dari X kali X. Jadi, yang satu kita letak untuk sin X, yang satu lagi kita letak untuk tan X. Kembali lagi ke sifat, sin X per X untuk X mendekati 0, dan tan X per X untuk X mendekati 0 itu nilainya 1. Nah, jadi min 2 ini nilainya 1 dikali ini nilainya 1. Min 2 kali 1 kali 1 hasilnya min 2. Ini cara menggunakan sifat limit. Cara terakhir yaitu cara faktorisasi. Faktorisasi ini sebenarnya sudah dipelajari di dasar yaitu kelas 10 matematika wajib dan kelas 11 matematika minat. Nah, contohnya begini. Limit X mendekati pi per 2, 1 dikurang sin X per cos kuadrat X. Dengan substitusi langsung, pasti akan mendapatkan nilai 0 per 0. Ingat, nilai pi adalah 180 derajat. Artinya, 1 dikurang sin pi per 2
Pi per 2 itu kan berarti 180 dibagi 2, yaitu 90. Sin 90 nilainya 1, berarti 1 dikurang 1, 0. Cos 90 juga 0, dikuadratkan juga pasti 0. Nah, ini kan kita nggak bisa nih menentukan nilainya, atau nilainya tak tentu. Dengan menggunakan sifat limit fungsi trigonometri, dan menggunakan identitas trigonometri yang sudah dipelajari di materi sebelumnya, maka kita menggunakan faktorisasi. Cos kuadrat X itu berasal dari ini, identitas trigonometri. Ini kalau kita pindah ruas, maka cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Nah, jadi di sini cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Dibuka lagi catatan kelas 10 dan 11-nya, diingat kembali materi-materi trigonometri yang sudah dipelajari sebelumnya. Karena materi kelas 12 menggunakan dasar-dasar yang sudah dipelajari. Nah, setelah kita pisahkan menggunakan perkalian aljabar, A tambah B dikali A kurang B itu kan A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi 1 dikurang sin kuadrat X itu bisa kita pecah jadi 1 kurang sin X, 1 tambah sin X. Nah, di atas sama di bawah itu kan ada yang sama, yaitu 1 kurang sin X. Jadi kita coret. Artinya kita hilangkan, artinya di atas tinggal 1, yang di bawah tinggal 1 tambah sin X. Barulah kita masukin nilainya. Tadi ini 90 derajat, berarti 1 ditambah sin 90 derajat. Sin 90 nilainya 1, berarti 1 per 1 tambah 1, jadinya 1 per 2. Nah, ini adalah cara faktorisasi. Silakan nanti explore contoh-contoh soal lainnya di YouTube atau di Google, itu banyak contoh-contoh soal yang sudah dibahas, jadi bisa memahaminya dari contoh soal. Karena setiap fungsi trigonometri itu memiliki faktorisasi yang berbeda, sifat-sifatnya juga banyak seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, ini sudah yang tadi. Nah, ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Coba dipahami dengan menggunakan dua cara tadi, yaitu menggunakan sifat limit dan menggunakan cara faktorisasi. Ada 7 soal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan lupa dikumpulkan melalui Classroom. Nah, untuk sebagai dasar kalian, ini ada beberapa persamaan yang telah kalian pelajari di materi kelas 10 dan 11 yang harus diingat kembali sebagai dasar untuk memahami materi limit fungsi trigonometri. Dan Ibu rasa kalian sudah memiliki catatan pribadi terkait materi-materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.